Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Hakikat Bangsa dan Negara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara. Bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki suatu kesamaan, baik berdasarkan ciri-ciri jasmaniah, kebudayaan, ataupun persamaan kesadaran bernegara dan berpolitik sehingga membuatnya bersatu. Negara adalah suatu ikatan manusia yang bertempat pada satu kediaman, dapat berdiri sendiri dengan tujuan bersama dan mengatur persoalan di dalam ikatan tersebut. Kemudian warga negara merupakan anggota dari suatu negara yang memiliki kewajiban dan hak-hak yang terbatas. Lalu untuk kewarganegaraan adalah suatu bentuk identitas yang menjadikan individu-individu memiliki kemungkinan untuk merasakan arti kepemilikan, hak, dan kewajiban sosial dalam komunitas sosial. Asas kewarganegaraan dibagi menjadi dua. Yang pertama, asas ius soli, hukum tempat kelahiran. Nah, asas ius soli ini adalah ditentukannya kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat lahirnya. Jadi, dalam hal ini, kewarganegaraan seseorang dinilai atau dilihat dari di mana tempat lahirannya. Kemudian yang kedua yakni asas ius sanguinis, asas keturunan. Asas ius sanguinis yakni bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunannya. Nah, dalam kasus ini seseorang tidak melihat di mana tempat kelahirannya, melainkan melihat keturunannya atau orang tuanya. Kemudian yaitu status kewarganegaraan. Yang pertama, apatrid. Apatrid adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Contohnya yaitu apabila seseorang memiliki keturunan dari bangsa A yang menganut ius soli, lahir di negara B yang menganut ius sanguinis, maka orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kemudian bipatrid. Bipatrid adalah keadaan di mana seseorang memiliki kewarganegaraan rangkap. Contoh, seseorang yang memiliki keturunan bangsa B yang menganut ius sanguinis lahir di negara A yang menganut ius soli, karena ia berkewarganegaraan B serta di tempat kelahirannya juga dianggap sebagai warga negara. Kemudian yang terakhir yakni multipatrid. Multipatrid adalah seorang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih. Selanjutnya yakni syarat kewarganegaraan. Untuk negara Indonesia, syarat menjadi warga negara terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang tertera bahwa untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Kelahiran, 2. Pengangkatan, 3. Dikabulkan permohonan, 4. Pewarganegaraan, 5. Perkawinan, 6. Turut ayah atau ibu, dan yang terakhir pernyataan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, kewarganegara Indonesia dapat diperoleh karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, naturalisasi biasa. Warga asing yang akan mengajukan permohonan dengan naturalisasi biasa harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, minimal usia 21 tahun, kemudian lahir di wilayah RI atau bertempat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Ketiga, apabila seorang laki-laki yang sudah kawin, maka ia perlu mendapat persetujuan dari istrinya. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai pengetahuan tentang sejarah Indonesia, serta tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan yang merugikan Republik Indonesia. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Yang keenam, bersedia membayar pajak.
kemudian mempunyai mata pencaharian yang tetap, dan yang terakhir tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau bersedia melepas berkewarganegaraannya bila sudah mendapat kewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa untuk Republik Indonesia dengan permohonan atau pernyataan sendiri menjadi WNI atau dapat diminta oleh negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah kuasa seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut paksa olehnya. Kewajiban berasal dari kata wajib yang dapat diartikan segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan atau dilaksanakan. Di sini berarti kewajiban itu adalah suatu keharusan, maka apapun itu jika merupakan kewajiban maka harus tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Profesor Dr. Notonegoro mengemukakan bahwa wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan melalui pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Pengertian warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah sebuah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat, kelahiran yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Dapat disimpulkan bahwa pengertian hak warga negara adalah kewenangan yang dimiliki oleh warga negara untuk melakukan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diartikan pula, hak warga negara merupakan keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Sedangkan pengertian kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau sikap yang harus dilakukan oleh warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga negara lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 45. Saya mulai dari yang hak dulu. Yang pertama, hak atas hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan berdasarkan pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang keempat, hak untuk mempertahankan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah berdasarkan pasal 28B ayat 1. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia di pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk memilih agama berdasarkan pasal 29 ayat 2. Yang kesembilan,
Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Yang ke-10, hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak berdasarkan pasal 34 yang terdiri atas 4 ayat, yaitu yang pertama, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang. Sekarang saya akan membahas tentang kewajiban warga negara dalam UUD 45. Yang pertama, wajib mentaati hukum pemerintahan. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 45 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD 45. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain berdasarkan pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kesamaan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan pasal 28C ayat 2. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 UUD 45 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari dulu, hak warga negara adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh negara yang menaunginya. Namun, dewasa ini hak warga negara tidak terasa oleh beberapa dari warga negaranya sendiri. Walaupun hak warga negara telah dijamin dan sudah tertulis jelas di dalam UUD 45, namun sampai saat ini masih banyak terjadi pelanggaran. Karena dalam pelaksanaannya ada kecenderungan lebih mengutamakan hak-hak daripada kewajiban-kewajibannya, ada kecenderungan lebih menuntut hak-hak berlebihan sehingga merugikan orang lain. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak warga negara harus dibatasi, tetapi juga tidak. Tugas dan tanggung jawab negara. 1. Tugas negara. Dalam suatu negara, tugas negara dilaksanakan oleh pemerintah, di mana pemerintah mempunyai wewenang serta berkewajiban buat melaksanakan tugas-tugas negara yang sudah disepakati bersama rakyatnya. Jadi, tugas negara hakikatnya merupakan tugas pemerintahan dalam perihal administrasi, melaksanakan roda ekonomi, serta lain-lain. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah menjalankan tugas negara, yaitu menjalankan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan. 2. Tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara
timbul apabila pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada Dictionary of Law adalah obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law. Dari rumusan tersebut, tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan, reparation, yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional. Munculnya tanggung jawab negara. Pada hakikatnya, lahirnya tanggung jawab negara didasari oleh dua teori, yaitu teori risiko dan teori kesalahan. Kedua teori ini memiliki alur logika dan argumentasinya masing-masing. 1. Teori risiko, risk theory, menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan, harmful effects of hazardous activities, walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori kesalahan, foul theory, menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Tugas dan tanggung jawab negara. A. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4. B. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Terdapat pada pasal 28I ayat 4. C. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terdapat pada pasal 29 ayat 2. D. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Terdapat pada pasal 30 ayat 2. E. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Terdapat pada pasal 30 ayat 3. F. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Terdapat pada pasal 30 ayat 4. G. Membiayai pendidikan dasar. Terdapat pada pasal 31 ayat 2. H. Mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Terdapat pada pasal 31 ayat 3. I.
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Terdapat pada pasal 31 ayat 4. J. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Terdapat pada pasal 31 ayat 5. K. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Terdapat pada pasal 31 ayat 1. L. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Terdapat pada pasal 32 ayat 2. M. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat pada pasal 33 ayat 3. N. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Terdapat pada pasal 34 ayat 1. O. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Terdapat pada pasal 34 ayat 2. P. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Terdapat pada pasal 34 ayat 3.